Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, bersabdalah Yesus kepada para murid, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apa sebab engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti sabdaku, dan sabda yang kalian dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku masih bersamamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kalian akan semua yang telah kukatakan kepada kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita kerap sekali kalau ada acara-acara selalu ada salam. Seperti kalau pada Pranekaristi pada pagi hari ini, kita mendapatkan salam, "Tuhan bersamamu." Dan dijawab apa? "Dan bersama rohmu." Salam mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk membuat kesadaran bahwa Allah hadir, Tuhan bersama kita. Dan khususnya di dalam sabda dan juga Ekaristi. Tuhan hadir, Allah hadir dalam sabdanya. Kita mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkarya di dalam sabda. Dia hadir juga di dalam Ekaristi, syukur kepada Allah. Syukur atas pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Syukur kepada Allah. Karena itu memang ini juga sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam sabda perpisahan yang kita dengar tadi. "Jika orang mengasihi aku," kita semua hadir di dalam dia, "ia akan menuruti sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia." Jadi menyatakan, Allah sendiri menyatakan dalam sabdanya sesuatu yang disampaikan kepada jemaat, dalam hal ini kepada murid-muridnya yang sebentar lagi juga akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus akan wafat dan bangkit mulia.
Dan disitulah dia memberikan sabda perpisahannya, sabdanya. Dan juga akan diutus Roh Kudus. Roh itulah yang membimbing agar mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tidak lagi ada di antara mereka secara fisik, tetapi Tuhan tetap bersama murid-muridnya dan tidak ditinggalkan. Dan apa yang terjadi dan dalam kenyataannya juga Paulus, Barnabas yang menjalankan misi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekristenan pertama itu juga mewartakan, bahkan juga disertai mukjizat. Barnabas seperti kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi, Paulus Barnabas. Memang ada kota-kota yang menolak, tapi juga ada di Listra, Paulus membuat orang yang mendengarkan. Salah satu yang dia duduk karena tidak bisa, karena lumpuh kakinya, duduk saja mendengarkan apa yang dikatakan Paulus. Bangkitlah, dan akhirnya orang itu berdiri dan berjalan. Inilah mukjizat pewartaan Paulus di Listra, membuat mereka menerima, bahkan menerima, tetapi juga masih keliru, salah paham, karena dianggap Barnabas itu adalah Zeus, Paulus dianggap Hermes, dewa-dewa orang di Listra, dan mau mempersembahkan kepada Paulus, imam-imamnya mempersembahkan. Ini juga salah paham. Maka karena itu dikatakan oleh Paulus, aku adalah orang biasa. Begitulah bagaimana juga umat di Listra dibimbing atau dikenalkan akan iman Kristen, akan iman akan Tuhan Yesus yang bangkit mulia. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita menyadari kehadiran Allah di dalam sabda dan ekaristi. Setiap kali kita hadir dan mendengar sapaan Tuhan bersamamu, kita sadari bahwa Tuhan hadir di dalam kebersamaan kita, di dalam kehidupan kita bersama yang mendengarkan sabda Tuhan serta bersyukur atas pengorbanan Yesus dalam ekaristi. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.